Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 6 mata kuliah kimia medisinal ingin mau mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi hubungan struktur dan aktivitas obat dan anti diabetes. Namun sebelum itu kami memperkenalkan dari anggota kelompok 6. Yang pertama saya sebagai ketua kelompok Yehuda Pokuai, dan yang kedua Humberto Kasip Mabin, dan anggota ketiga Solitana. Definisi obat anti diabetes. Obat anti diabetes adalah kelompok obat yang digunakan dalam penanganan diabetes mellitus. Menggunakan obat diabetes secara rutin dapat menstabilkan kadar gula darah dan menurunkan risiko terjadinya komplikasi diabetes seperti luka diabetes, gangguan penglihatan, atau stroke. Yang berikut klarifikasi obat anti diabetes. Obat anti diabetes diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori berdasarkan mekanisme kerjanya. Kelas utama meliputi sulfonylurea, bigunida seperti metformin, tisanodion, penghambat alfa glukosidase, penghambat DPP kurang 4, agonis GLP-1, penghambat SGLT2, dan insulin. Setiap kelas memiliki efek berbeda pada regulasi glukosa darah. Struktur kimia dari berbagai golongan obat anti diabetes. Obat anti diabetes memiliki berbagai golongan masing-masing dengan struktur kimia yang unik dan mekanisme kerja yang berbeda dalam menggunakan kadar gula darah. Beberapa golongan utama obat anti diabetes meliputi bigunida, contoh metformin. Struktur kimia. Metformin memiliki struktur kimia yang sederhana, yaitu 1,1 dimeltibigunide. Mekanisme kerja metformin bekerja dengan cara mengurangi produksi glukosa di hati, gluconesis, dan meningkatkan aktivitas insulin di jaringan tubuh. Sulfonylurea, contoh glibenclamid, glikasid, glimepirid, glifisid. Struktur kimia sulfonylurea memiliki struktur dasar yang mengandung cincin sulfonylurea dan rantai samping yang berbeda untuk masing-masing obat yang memengaruhi sifat farmakognetik dan farmakodinamik obat. Mekanisme kerja sulfonylurea bekerja dengan bersang sel beta pankreas untuk melepaskan lebih banyak insulin sehingga menurunkan kadar gula darah. Glinit, contoh repaglinit, nateglinit. Struktur kimia. Glinit memiliki struktur kimia yang berbeda dengan sulfonylurea, tetapi mereka memiliki mekanisme kerja yang serupa, yaitu meningkatkan pelepasan insulin dari pankreas. Mekanisme kerja. Glinit bekerja dengan cara menutup saluran kalium ATP sampai dependen pada sel beta pankreas, memicu pelepasan insulin. Tisolidion, contoh pioxitason. Struktur kimia tiosalidilindion memiliki struktur cincin tiazolidion sebagai inti utama. Mekanisme kerja tisolidion bekerja dengan cara meningkatkan sensitivitas insulin pada jaringan target seperti otot dan lemak. Berikut penghambat DPP-4, contoh vildagliptin, sitagliptin. Struktur
struktur kimia penghambat DPP4 memiliki struktur kimia yang berbeda, tetapi mereka semua penghambat enzim DPPA4 yang berperang dan degradasi hormon intrektin. Mekanisme kerja penghambat DPP4 bekerja dengan cara meningkatkan kadar hormon intrektin yang selanjutnya merangsang pelepasan insulin dan mengurangi pelepasan glukosa. Penghambat SGLT2. Contoh dapaglifosin, empaglifosin. Struktur kimia. Penghambat SGLT2 memiliki struktur kimia yang berbeda, namun mereka semua menghambat protein transporter natrium glukosa. 2. SGLT2 di ginjal. Mekanisme kerja penghambat SGLT bekerja dengan cara meningkatkan ekskresi glukosa melalui urin sehingga menurunkan kadar gula darah. Analog insulin. Contoh insulin lispro, insulin arpat, insulin glargine, dan lain-lain. Struktur kimia analog insulin adalah insulin yang dimodifikasi secara genetik untuk memiliki sifat farmakokinetik yang berbeda, seperti onset bekerja yang lebih cepat atau durasi kerja yang lebih panjang. Mekanisme kerja analog insulin bekerja yang secara menggantikan fungsi insulin alami dalam tubuh, membantu sel-sel untuk menyerap glukosa dari darah. Berikut akarbose. Contoh akarbose. Struktur kimia akarbose adalah oligosakarida yang memiliki struktur yang mirip dengan karbohidrat. Mekanisme kerja akarbose bekerja dengan cara menghambat enzim alfa-glukosidase di usus halus, memperlambat penyerapan glukosa dari makanan. Mekanisme kerja. Mekanisme kerja obat antidiabetes bervariasi tergantung pada golongannya. Misalnya, biguanid seperti metformin menghambat gluconeogenesis dan meningkatkan penyerapan glukosa, sedangkan sulfonylurea merangsang regresi insulin dengan menutup kanal KATP pada sel pankreas. Struktur molekul obat mempengaruhi interaksi dengan reseptor dan efektivitasnya dalam menurunkan kadar glukosa darah. Berikut ini ada contoh kasus. Glibenclamid dan metformin adalah dua jenis obat antidiabetes yang umum digunakan. Glibenclamid bekerja dengan merangsang pelepasan insulin dari pankreas, sementara metformin bekerja dengan mengurangi produksi glukosa di hati dan meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Hubungan struktur dan aktivitas. Perbedaan struktur antara glibenclamid dan metformin menentukan cara obat berinteraksi dengan tubuh dan menghasilkan efek terapeutiknya. Struktur sulfonylurea pada glibenclamid kemungkinan interaksi spesifik dengan reseptor insulin pada sel beta pankreas, sementara biguanida pada metformin memungkinkan interaksi dengan jalur metabolisme glukosa di hati dan jaringan perifer. Perbedaan ini juga mempengaruhi efek samping dan mungkin terjadi. Kesimpulan, dalam pengelolaan diabetes, pemahaman tentang hubungan antara struktur kimia dan aktivitas otot antidiabetes sangat penting. Obat-obat seperti glibenclamid dan metformin menunjukkan bagaimana variasi dalam struktur molekul dapat mempengaruhi mekanisme kerja dan efektivitasnya dalam menurunkan kadar glukosa darah. Cukup sekian
Presentasi dari kami kelompok 6 diucapkan terima kasih.